Itu OTW Maringana. OTW Bismillahirrahmanirrahim. Ya. OTW ngaji Bismillah. Masjid Nur Sulaiman. Masjid Nur Sulaiman Banyumas. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siti Mutama Anzar bareng ibu-ibu solehah Perumta. Saya ngadep. Let's go! Mulai. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, backlight. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat waktu, nikmat sehat, dan masih banyak lagi nikmat lainnya. Alhamdulillah. Salam dan sholawat bagi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Let's go! Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Sempurna, yang tidak pernah salah, yang tiada cacat, yang Maha Bijaksana, Maha Mengatur, Maha Cinta, dan Maha Tahu atas segala ciptaannya. Bersyukur kita kepada Allah, kita ditakdirkan dari 8 miliar manusia di muka bumi. Kita terpilih menjadi hamba Allah. Kita dipilih menjadi seseorang yang beragama Islam. Dan ketika kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya kita tidak ada lagi takut, tidak ada lagi galau, tidak ada lagi khawatir, karena Allah sebagai Rabb yang Maha Pengatur, yang tidak pernah salah dan Maha Sempurna, akan selalu memberikan takdir baiknya kepada kita. Rabb yang Maha Kuasa, sedang kita hambanya yang tidak bisa apa-apa, harusnya benar-benar bersyukur ketika Allah memberikan kita agama yang sempurna, beragama Islam. Maka harusnya kita tidak pernah tersesat, tidak pernah takut menjalani hidup, karena ketika kita beragama Islam, Allah janjikan kita surga. Dari 8 miliar manusia di muka bumi, kita yang Allah takdirkan alhamdulillah menjadi beragama Islam. Akui saja kadang-kadang kita melakukan kesalahan, kita melakukan kelalaian, kadang-kadang kita mengabaikan perintah Allah, kadang-kadang kita menunda untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Bahkan banyak orang yang sudah dianugerahi Islam tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan maha cintanya Allah, maha kasih sayangnya Allah, sampai hari ini Allah masih kasih kita nikmat Islam. Allah masih kasih kita nikmat iman. Nikmat iman ini nggak bisa kita sepelekan. Allah nggak kasih kita nikmat iman, katanya iman itu naik turun ya jamaah. Nggak mungkin kita mau sholat. Kalau Allah nggak kasih kita iman, ibu nggak mau dari rumah datang ke sini pagi-pagi duduk di sini telat kan ustazahnya ya kan? Nggak mau. Kalau Allah nggak kasih kita iman, nggak mau kita maafin orang, ya kan? Kalau Allah nggak kasih kita iman, nggak mau kita suruh puasa sebulan, apalagi kayak saya tukang ngambil bu. Lalu di Purwokerto ya Allah makanannya enak-enak gitu. Kalau kita Allah nggak kasih kita iman, nggak mau kita puasa, ya kan? Tapi karena Allah kasih kita iman,
jadinya kita mau taat. Karena taat itu buah keimanan. Kalau Allah nggak kasih kita iman, nggak mau kita bangun sepertiga malam ya kan, enak-enak tidur, apalagi hujan ya kan, dingin, anaknya masuk selimut. Karena ada keimanan, kita tahu, percaya, yakin bahwa Allah sepertiga malam itu turun di langit dunia, maka kita bangun, ya kan? Orang yang sebelum Ramadan sudah meninggal dunia, ya kan gitu. Bahkan ada Ramadan meninggal dunia, Fatimah insya Allah. Dan juga Allah berhasil kan menjalani ibadah puasa Ramadan kemarin 1 bulan puasa Ramadan, alhamdulillah, gitu ya. Meskipun kita ada yang haid, ada yang apa, tetap dihitungnya puasa Ramadan semisal kan 1 bulan gitu. Nanti tinggal mengganti. Dan ganjarannya bagi siapa yang berpuasa Ramadan karena senang, ridho, karena suka cita, karena senang sama Allah yang melakukan amalan itu, maka Allah akan ampuni seluruh dosanya yang dia miliki. Maka jamaah semua di sini saya bersyukur kepada Allah, ada orang-orang yang sekarang dosanya lagi dibersihkan sama Allah. Dosanya bersih. Karena kemarin sudah Allah kasih usia, dikasih kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usia yang dikasih sama kita, dikasih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ekonomi, majelis ilmu. Karena ilmu ini Bu, kalau kita gak punya ilmu agama, buta kita di dunia. Syukur kita jadi bahagia. Syukur alhamdulillah rabbil alamin. Dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat kita disunahkan untuk memperbanyak salawat. Ya Allah, kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mentakdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada Nabi, kita nggak kenal Allah, ya kan? Kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW, kita nggak tahu gimana caranya hidup. Karena lewat Nabi Muhammad SAW turunlah Al-Quran, dia kan sebagai petunjuk hidup kita. Kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW, kita nggak tahu gimana caranya sholat, kan? Gimana cara beribadah dengan baik kepada Allah. Kita nggak tahu gimana caranya puasa, gimana caranya dengan ujian. Dan berikutnya kita lagi di umat Nabi Muhammad SAW, dan ini berkaitan dengan tema kita. Segala musibah yang terjadi di muka bumi ini Bu, semuanya udah terjadi di masa lalu, udah pernah terjadi di masa lalu. Kita sekarang ini sedang mengulang musibah yang sama seperti yang terjadi di masa-masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan kita tinggal mencontoh bagaimana orang-orang yang Allah kasih jalan keluar dan dia berhasil masuk ke dalam surga. Karena musibahnya datang selalu berganti, baru sebentar selesai, ada lagi yang lain, ya kan gitu. Kayak baru mereka selesai, ada lagi yang lain, nggak kelar gitu ya. Akan saya bahagianya ya Allah, kok musibah terus gitu. Ada yang merasa gitu? Sampai bertanya kenapa sih saya ini dikasih musibah terus diuji terus gitu ya? Bawa Al-Quran nggak? Bawa Al-Quran nggak? Nggak bawa. Jawabannya kalau yang ada handphone bisa ada handphonenya bawa Al-Quran, bawa gitu kan. Di surat Al-Baqarah Bu, ayat 214. Al-Baqarah ayat 214. Kan tadi kalau ada yang tanya, kenapa sih saya ini diuji terus? Kenapa sih saya dikasih musibah terus gitu ya? Sebenarnya aku tuh udah kasih tahu. Ayat berapa Bu Kulsum? 214. Kalau misalnya mau ada gempa bumi nih, terus pemerintah udah ngabarin duluan lewat TV atau lewat di WhatsApp satu-satu warganya di daerah itu. Nanti hari apa misalnya mau ada gempa bumi ya, kita siap-siap dulu kan Bu? Iya kan? Nanti ini kalau ada hujan deras, hati-hati nanti banjir ya, kita siap-siap gak Bu? Atau hati-hati nih, minyak mau langka, ya kan? Kita harus siap-siap harus pakai minyak gitu ya. Kayak kemarin beras mahal tuh kayak irit-irit gitu ya. Jadi ketika mau ada sesuatu kayak hal yang berat, hal yang besar, ketika dikasih tahu duluan, kita siap-siap gak? Itu aja manusia ya Bu ya? Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mau kasih kita musibah Bu, mau kasih kita ujian, Allah itu udah ngasih tahu duluan. Cuma kitanya yang nggak tahu. Kayak orang tadi, kamu ya, jangan di situ. Atau kita siapin, aku ini mau ada minyak
sabar itu gitu. Gitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari itu. Allah tuh kasih tahu loh, nanti kita tuh dikasih musibah, kita dikasih ujian, itu disuruh siap-siap, udah dikasih tahu. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 914 tadi. Ada yang udah nemu? Udah, indah banget itu ayat. Itu ayat yang selalu menguatkan saya setiap kali. Ya berat amat sih ini ujian gitu. Ternyata kata Allah, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal kamu belum diuji seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka diuji juga dengan bencana, musibah-musibah, sampai-sampai orang yang bersama Rasul pada saat itu bertanya, kapan pertolongan Allah itu datang? Lalu Rasul menjawab, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi Allah langsung menjawab, kenapa kamu diuji? Kenapa kita dikasih musibah? Kenapa kita dikasih ujian? Ternyata karena kita pengen masuk surga. Kalau saya tanya, diuji kan pengen masuk surga? Pengen? Kalau ada masalah kayak, kalau ada yang curhat, ini kamu habis berapa? Aku nih lebih gitu ya? Ya kan? Nanti kan merasa bahwa ujian itu yang paling berat, ya kan? Ujian itu yang paling, nanti dengerin temannya curhat, udah selesai, gantian nih gue, ya kan gitu. Gantian aku yang berat, belum seberapa. Ya, jadi kayak merasa kita ini orang yang paling sengsara di dunia. Padahal Allah itu gak pernah salah kasih ujian. Ujian kita itu gak akan tertukar dan sudah tertakar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur hidup kita yang paling tahu ujian dan musibah mana yang kita mampu melewatinya, yang kita paling bisa menjalaninya, yang paling mudah buat kita menurut Allah, yang membuat kita mudah masuk surganya. Saya ulangi ya Bu, karena Allah, kita itu kalau dikasih musibah, dikasih ujian, kita ini akan selalu kuat insya Allah. Kadang-kadang yang bikin gak kuat itu diri kita sendiri. Jangan nyalahin setan, kata setan apa-apa aku, kamu lah, ya kan? Sampai-sampai di Quran itu Allah udah ngasih tahu juga, itu si iblis nanti Aku dikenakan bibir kamu lu, bisa lanjut. Dia pidato Bu, dia khotbah, ngomong, ya jangan nyalahin aku kan dulu cuma bisik-bisikin goda kalian. Yang menentukan kalian mau ikut aku atau ikut Allah siapa? Siapa Bu? Diri sendiri. Kita sendiri, ya kan? Jadi sebenarnya ini yang bikin kita lemah, ya, yang bikin kita merasa nggak kuat itu kan diri kita sendiri. Yang ternyata kita lebih memilih ikutan bisikan setan dibanding ikutin meyakini janjinya Allah. Padahal udah janji di surat Al-Ayat 60, Allah tuh tepatin janjinya Bu. Kalau ada musibah pasti Allah tolong. Musibah itu akan menolong kita di akhirat, terutama meskipun ada akhir-akhir orang-orang yang Allah gambarkan di akhir musibahnya dia tragis ya gitu. Tapi pertolongan yang paling kita butuhkan itu ya Bu, sebenarnya di dunia atau di akhirat? Akhirat. Akhirat Bu, dunia akhirat. Dunia akhirat. Tapi minimal tuh kalau misalnya terjadi seperti Bunda Asia, pertolongan di akhirat. Karena di dunia Allah sudah janjikan pertolongan terbaik buat kita. Kalaupun ada musibah yang berat, kalaupun ada ujian yang besar, itu sudah terukur dan sudah tertangkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah janjikan di surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lanjutin. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jangan tinggalkan 2 surat akhir Al-Baqarah setiap malam. Kenapa? Dan siapa yang membaca 2 akhir surat Al-Baqarah pada akhir malam, pada malam hari, maka Allah akan mencukupkan dirinya pada hari itu.
dicukupkan rezekinya. Yang utama, jadi tafsirnya ada beberapa versi rezekinya, dan yang utama dicukupkan hari itu dia beramal, dianggap dia melakukan cukup semuanya amalnya. Meskipun mungkin kita ada yang kurang-kurang, misalnya nggak sholat sunnah rawatib misalnya, lupa zikir, tapi ketika kita kita baca dua ayat surat Al-Baqarah, tadi kan yang terakhir ya, itu seperti dicukupkan amal kita hari itu. Atasnya kan aku bilang, aku nggak akan ngasih kamu ujian yang kamu nggak mampu, tapi kamu tetap harus doa sama aku, kan gitu ya? Allah tetap nyuruh kita doa, padahal di awalnya aku udah bilang, nah aku mah nggak akan menguji kamu melebihi yang kamu mampu, kamu masih kuat, nggak akan lebih dari yang kamu nggak mampu, gitu aja kamu mampu. Tapi Allah nyuruh kita, tapi doa ini ya Allah, jangan berikan aku beban yang aku tidak sanggup menjalaninya. Jadi kita tetap harus doa sama Allah, karena sebenarnya doa itu juga yang mendekatkan kita kepada Allah. Ada ujian yang berat. Kalau kata Umar bin Khattab, aku bukan takut doaku tidak dikabulkan, tapi aku takut Allah tidak memberiku hidayah untuk berdoa lagi. Celaka orang itu kalau udah nggak berdoa, udah putus asa, udah meminta sama Allah, udah mau minta sama siapa lagi. Dan sekali lagi Bu, ini tolong kita ingat baik-baik, ini nasihat untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga bisa dipahami bersama jamaah semuanya. Allah tidak akan pernah salah kasih ujian. Ujian tidak pernah tertukar, sebagaimana rezeki tidak pernah tertukar. Kalau ujian dan musibah itu jatuh kepada kita sebagai takdir, tandanya kita mampu, tandanya kita bisa, tandanya itu ujian yang paling mudah buat kita masuk ke dalam surga. Meskipun di dunianya sulit kita jalani dan berurai air mata. Aha, siap? Insyaallah. Bismillah. Siap ya? Saya ulangi ya Bu. Siapnya berat ya Bu ya? Mau masuk surga nggak? Mau. Tapi kan tahu apa kalau mau masuk surga? Harus siap diuji. Dekat nggak pertolongan Allah? Dekat. Dia kan tadi karena mau kamu masuk surga, udah uji. Tapi jangan khawatir, karena Allah itu dekat. Karena sekali lagi saya ulangi Bu, kalau ada ujian, musibah terjadi sama kita dan itu sudah menjadi takdir, maka yakinlah itu adalah ujian yang paling kita mampu, yang paling kita bisa, dan itu ujian yang paling mudah buat kita masuk ke dalam surga. Allah tidak akan ngasih ujian yang kita nggak mampu, dan ujian itu nggak mungkin ketukar. Kenapa nggak diuji dia aja ya, ujiannya kan makan kaya raya gitu ya? Aku kan ujiannya nggak ada duit misalnya gitu. Padahal kalau disuruh tukeran ujian kan belum tentu mampu. Maka Allah ini kan pencipta kita ya Bu. Kali roh kita ini ciptaannya Allah paling tahu, karena Allah alim tahu nih. Allah seperti ini kan ujiannya, kalau misalnya kesehatan, oh ibu yang ini di suami, oh ibu yang ini di anak, oh ibu yang ini di ekonomi, oh yang ibu ini di kalau dibikin nama teman kajiannya gitu kan, ujiannya gitu kan, oh ibu ini kan. Jadi orang tuh beda-beda nggak Bu? Termasuk yang di Gaza sama di Indonesia beda-beda nggak? Allah paling tahu Bu, mental kita, hati kita, kekuatan kita menerima beban ujian dari Allah itu Allah paling tahu. Takutannya, kehilangan harta, jiwa, buah kesenangan ya kan, itu kan ujian kita ya kan. Dan kata Allah, dan beruntunglah orang yang sabar, disuruh sabar ketika jalani ujian musibah itu. Terus orang lanjutin, siapa itu orang yang sabar? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat sabar. Ini kalimat biar kita ridho sama takdirnya Allah. Karena musibah itu datangnya dari siapa Bu? Allah. Dari Allah. Allah siapa kita Bu? Pengatur kita ya kan gitu. Saya tanya, yang ngatur hidup kita siapa Bu? Allah. Yang tahu kemampuan kita jalani musibah siapa Bu? Allah. Yang punya surga neraka siapa Bu? Allah. Jadi udah biarin Allah ngatur hidup kita. Dengan musibah mana dan ujian mana yang menurut Allah kita paling mampu, yang penting kita nanti pulang yang masuk ke dalam surga. Masya Allah ya, Allah udah kasih tahu
musibah itu tujuannya agar diampuni, karena mereka bersabar ketika mendapatkan musibah. Biar dapat apa? Biar dapat rahmat. Ibu, kata Rasul, kita ini masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah kita. Karena rahmat Allah turun, rahmat itulah yang membuat kita mudah beramal salih, mudah beribadah. Jadi tujuannya musibah itu datang untuk menggugurkan dosa-dosa kita, agar kita bersabar, agar kita diampuni dosanya, agar rahmat Allah turun dan kita masuk ke dalam surga. Dan Allah janjikan pertolongan pada di surat Al-Baqarah ayat 214. Pertolongan Allah itu dekat. Yang bikin kita gagal ketika menjalani musibah yang bikin kita merasa nggak kuat, merasa kita lemah adalah diri kita sendiri. Doa agar semua takdir kita baik. Dan kita boleh doa, ya Allah, saya lagi sedih nih, hati saya bahagia dong. Dan kadang-kadang ibu-ibu jemaah tuh kadang suka lupa mendoakan masalahnya sendiri, jadi kayak masalahnya anaknya nggak mau sholat, tapi ternyata dirinya sendiri lupa, ya Allah jadikanlah anak keturunanku orang-orang yang mengerjakan sholat, sehingga pas udah anaknya udah besar, anaknya nggak sholat, oh iya saya dari dulu tuh lupa doa, jadikanlah aku anak-anakku orang yang mengerjakan sholat, jadikanlah aku dan keluargaku orang yang pandai beramal sholih gitu. Jadi ketika kita lagi sedih minta takdir baik boleh. Saya bacain doanya ya. Ini doa agar semua takdir kita baik. Bahasa Indonesianya aja. Bahasa Arabnya saya kirim di grup. Apakah ada grup? Dan nanti ada. Saya kirim ke Mbak Wiwit. Ini saya bacakan bahasa Indonesianya. Resapi ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda. Apa yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu, dan aku berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan Nabi-Mu. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan atau perbuatan. Dan aku memohon kepadamu semua takdir yang kau tentukan untukku baik. Minta takdir yang baik. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajli wa ajli ma'alimtu minhu ma lam a'lam wa a'udzubika min syarri kullihi ajli wa ajli ma'alimtu minhu ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma a'udzu bihi abduka wa nabiyyuk. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa as'aluka taj'ala kulla qada'in qada'inahu li khairin. Jadi itu doa agar minta semua takdir kita baik. Ini doa ya, raja dan khauf ya. Raja dan khauf, harap dan sabar. Apabila ketika sudah ditimpa dengan hal yang tidak menyenangkan, yang harus diperbesar pada rasa harap bahwa Allah akan menolong kita. Takut kenikmatan ini akan menjauhkan kita dari Allah. Jangan kembali dari Allah, karena tadi kita sudah setuju ibu-ibu. Tadi kita bahas sebenarnya ujian yang berat secara tidak langsung itu beratkan ketika kita mendapatkan nikmat. Karena kalau kita diuji dengan yang memiliki kekuasaan, selama kekuasaanku masih ada, dan ketahuilah kekuasaanku itu tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, jangan pernah kau takutkan kesempitan rezeki, karena perbendaharaanku penuh dan perbendaharaanku tidak akan pernah habis selamanya. Janganlah meminta kepada selain aku, sementara engkau memiliki aku.
engkau mencariku, engkau akan menemukanku. Dan jika engkau kehilangan aku, maka engkau kehilangan seluruh kebaikan. Wahai anak Adam, aku ciptakan engkau untuk beribadah. Maka janganlah engkau bermain-main. Dan aku juga telah tetapkan bagimu rezekimu. Maka janganlah engkau penatkan ragamu. Demi kemuliaan dan keperkasaanku, jika engkau ridho terhadap pembagianku, maka akan aku tenangkan jiwa dan ragamu, dan engkau akan mulia di sisiku. Dan jika engkau tidak ridho terhadap pemberianku, maka demi kemuliaan dan keperkasaanku, aku akan bebankan kepadamu dunia, sehingga membuatmu berlari-lari mengejar dunia, seperti hewan buas yang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian engkau tidak akan mendapatkan apa-apa selain yang telah aku tetapkan. Aku ciptakan 7 langit dan 7 bumi, dan aku tidak merasa berat dalam menciptakan itu semua. Maka apakah kamu pikir aku akan capek mengurus rezekimu? Wahai anak Adam, jangan pernah engkau meminta rezeki esok hari sebagaimana aku tidak pernah minta amal kepadamu esok hari. Wahai anak Adam, aku sungguh mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu. Maka atas hakku di atasmu, maka cintailah aku. Indah banget ya Bu. Ini janji Allah. Janji Allah buat kita semuanya. Saya rasa ini mudah-mudahan menjadi hadis kecil yang menjadi penutup buat kita semuanya.